Halo, selamat datang lagi di channel Belajar Bahasa Bali, tempat belajar bahasa dan aksara Bali. Nah, berjumpa lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau membahas tentang sejarah dari aksara Bali. Nah, bagaimanakah sejarah atau awal mulanya sampai terbentuk aksara Bali? Nah, kalian silakan terus menonton video ini karena saya akan menjelaskan dari awal sampai akhir. Nah, sejarah aksara Bali yang ada di video ini saya ambil atau saya kutip menurut buku Pedoman Pasang Aksara Bali yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali pada tahun 2002. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa aksara Bali ini berasal dari India. Nah, masuknya aksara tersebut bersamaan dengan pengaruh agama Hindu. Jadi pas agama Hindu masuk ke Indonesia sudah juga membawa aksara. Nah, sebelum kita ke bagian bagaimana proses masuk ke Indonesia kemudian sampai berkembang di Bali, kita lihat dulu perkembangan aksara ini di India. Nah, di India ini adalah peta dari negara India. Di India, aksara yang paling kuno itu adalah aksara Kharoshthi. Ini bisa kalian lihat gambarnya. Ini saya ambil dari Wikipedia. Kemudian dari aksara Kharoshthi ini menurunkan aksara Brahmi. Nah, selanjutnya ini pada bagian India bagian utara yang warna orange ini, di sini berkembang aksara Dewanagari. Nah, aksara Dewanagari ini aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Sanskerta. Kemudian di India bagian selatan berkembang aksara Pallava, aksara yang digunakan untuk menulis bahasa Pallava. Nah, dari keempat aksara yang berkembang di India ini, dua aksara, yaitu aksara Dewanagari dan aksara Pallava, inilah yang masuk ke Indonesia bersamaan dengan agama Hindu. Nah, masuknya ke Indonesia, nah diawali atau pertama kali itu berkembang di Kutai, Kalimantan Timur. Nah, dengan ditemukannya yupa yang beraksara Dewanagari. Nah, untuk yang di Kutai, Kalimantan Timur tidak akan saya bahas. Ini bisa dicari di channel YouTube lain karena kita akan fokus di perkembangan aksara di Bali. Nah, kemudian di Bali ini berkembang juga. Nah, bagaimanakah perkembangan aksara Bali ini di Bali dari dua aksara tersebut? Nah, perkembangan aksara tersebut di Bali diawali dengan ditemukannya stupa-stupa kecil di Pura Penataran Sasih di Pejeng. Nah, di sana stupa-stupa kecil ini menggunakan aksara Pradewanagari atau Sida Matraka. Nah, kemudian di Blanjong, di Sanur, ditemukan prasasti berupa tugu peringatan Sri Kesari Warmadewa yang ditulis menggunakan dua aksara. Pada sisi bagian kiri, nah ini menggunakan aksara Dewanagari, kemudian pada sisi bagian kanan menggunakan aksara Bali kuna. Nah, selanjutnya berkembang juga di Bali aksara Pallava, semi Pallava. Nah, lama-kelamaan aksara ini berkembang menjadi aksara Kediri kuadrat. Nah, dari aksara Kediri kuadrat inilah kemudian yang menghasilkan dua aksara, yaitu aksara Jawa dan aksara Bali. Nah, aksara Kediri kuadrat, kalian bisa lihat ini gambarnya. Dari aksara Kediri kuadrat melahirkan aksara Jawa, kemudian melahirkan juga aksara Bali. Nah, aksara Jawanya berkembang di Pulau Jawa, kemudian aksara Balinya berkembang di Pulau Bali. Nah, tampilan aksara Jawa dan aksara Bali, kalian bisa lihat ini. Abjad Jawa itu Hanacaraka dan abjad Bali. Nah, ada kemiripan dan juga ada sedikit perbedaannya. Nah, jika kalian lihat persamaannya mungkin
ini hana carakanya sampai data sawala sama. Kemudian susunannya dari sini, jika di Bali maga banga pajayanya. Nah, kalau susunan dari aksara Jawa pada jayanya maga batange. Nah, selain itu jumlahnya aksara Jawa itu 20 aksara. Kemudian yang di Bali adalah 18 aksara. Kemudian jika dilihat dari bentuknya, aksara Bali bentuknya lebih sedikit lebih bulat dari aksara Jawa. Nah, itulah perkembangan atau sejarah aksara Bali. Nah, jika saya ringkas lagi, yang tadi itu, nah, diawali dari India. Di India berkembang aksara Kharosti, merupakan aksara yang paling kuno, kemudian melahirkan atau menurunkan aksara Brahmi. Ini yang kedua. Kemudian di India bagian utara, ini berkembang aksara Dewanagari. Kemudian di India bagian selatan berkembang aksara Pallava. Dari aksara Dewanagari dan aksara Pallava inilah yang kemudian masuk ke Indonesia. Kemudian sampai berkembang di Pulau Bali. Nah, diawali dengan berkembang di Pura Penataran Sasya di Pejeng, kemudian di prasasti yang ada di Belanjong Sanur, kemudian berkembang menjadi aksara Pallava atau semi Pallava, kemudian sampai berkembang lagi menjadi aksara Kediri Kuadrat. Nah, dari aksara Kediri Kuadrat inilah yang kemudian menurunkan dua aksara, yaitu aksara Jawa dan aksara Bali. Nah, itulah proses atau sejarah dari aksara Bali sampai dengan yang kita ketahui sekarang ini. Nah, saya juga baru belajar, baru membaca-baca, ternyata sejarahnya seperti ini. Nah, jika ada penyampaian saya yang mungkin keliru pada tampilan video ini, silakan kalian sampaikan pada kolom komentar. Nanti kita diskusi sama-sama di bagian mana yang misalnya ada sedikit kekeliruan. Yang jelas sumber dari video ini adalah buku Pedoman Pasang Aksara yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Nah, semoga dengan adanya video ini kalian sedikit ada gambaran atau tahulah bagaimana sejarah dari aksara Bali ini. Nah, jika ada kata-kata saya yang kurang baik atau penyampaian saya yang masih kurang, saya minta maaf. Di video nantinya akan saya perbaiki seperti itu. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya semangat untuk memberikan video-video lainnya yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, selain itu jangan lupa juga untuk like video ini, berikan komentar bagaimana apanya yang kurang, kritik juga boleh kalian sampaikan. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman kalian biar yang lainnya ikut juga belajar bahasa Bali, aksara Bali, dan lain sebagainya di channel ini. Nah, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih.